Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel On Comedy. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita anime Muscle kembali. Dalam episode sebelumnya, Mas yang dipanggil oleh Beru Sihir dan diadili oleh beberapa visioner suci. Kemudian, datanglah Pak Kepala Sekolah dan Rain Ames. Wah, apakah yang akan terjadi? Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita diawali dengan Orter yang bertanya kepada Pak Wahlberg kenapa mereka dipanggil ke tempat itu. Dia juga berkata, menyembunyikan seseorang yang tidak mempunyai sihir dan membiarkannya belajar di Eston itu adalah kesalahan besar. Bahkan, interogasi pun tidak diperlukan. Mereka seharusnya langsung mengeksekusi orang tersebut. Kemudian Pak Wahlberg menjawabnya dengan berkata bahwa Pak Wahlberg meminta kelonggaran untuk Mas. Pak Wahlberg beralasan, baru kali ini Innocent Zero mengirimkan seorang utusan. Oleh karena itu, siapa tahu Mas bisa menjadi petunjuk untuk Innocent Zero itu. Dengan polosnya, Mas bertanya, kenapa Pak Wahlberg seperti orang penting di sini? Ryo yang mendengar itu kemudian menjelaskan bahwa Pak Wahlberg dulunya adalah seorang visioner suci. Beliau satu-satunya legenda hidup yang seimbang melawan Innocent Zero waktu muda. Tidak hanya itu, sekarang dia adalah penyihir nomor 1 di dunia sihir ini. Kembali ke percakapan Orter dan Pak Wahlberg. Orter berkata bahwa dia mengerti maksud Pak Wahlberg. Dia juga berkata bahwa peraturan dibuat untuk dipatuhi. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai sihir harus dieksekusi. Kemudian Pak Wahlberg pun memohon dengan sungguh-sungguh kepada visioner suci. Dia berkata, memang benar Mas tidak mempunyai sihir. Bahkan dia bukan orang cerdas atau berprestasi di sekolah. Akan tetapi, Mas mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati seseorang. Pak Wahlberg percaya bahwa hal itu bisa mengubah sudut pandang dunia ini. Bahkan Rain Ames yang seorang visioner suci berlutut untuk kelonggaran untuk Mas. Dia berkata bahwa dia setuju dengan Pak Wahlberg. Dia mempunyai alasan untuk percaya kepada Mas. Pak Botak juga membuka suara bahwa benar orang yang tidak memiliki sihir seharusnya dieksekusi. Akan tetapi, Mas sebelumnya telah menyelamatkannya. Dan karena kasus ini adalah tanggung jawab Pak Botak memohon untuk kelonggaran untuk Mas. Dia juga tidak peduli dengan hukuman yang akan dia terima. Mendengar semua itu, Orter pun berkata bahwa dia mempunyai syarat, yaitu Mas hanya akan bertindak di bawah pengawasan visioner suci sebagai bidak untuk menaklukkan Innocent Zero. Mas juga harus membuktikan kemampuannya dengan cara menjadi kandidat visioner suci tahun ini. Dan jika Mas gagal, dia akan langsung dieksekusi. Mendengar hal itu, Mas pun berkata bahwa dia setuju dengan itu. Untuk mewujudkan harapan Pak Wahlberg dan teman-temannya, Mas berjanji akan menghajar Innocent Zero. Kemudian terlihat Mas sudah kembali ke kamarnya. Dia juga menceritakan yang terjadi kepada teman-temannya. Dan tiba-tiba saja, Dot malah ngajak main. Kemudian scene berpindah di mana Pin sedang menunggu teman-temannya untuk pergi bermain. Terlihat dia memakai kostum atau pakaian yang sangat rapi. Akan tetapi berbeda dengan teman-temannya. Singkat cerita, setelah Dot dan Mas berganti kostum dengan normal, Lance berkata bahwa dia ingin mencoba untuk berganti tongkat baru. Lance juga berkata,
Karena kejadian Innocent Zero sebelumnya, waktu ujian visioner suci pun dipercepat. Akan tetapi, itu menguntungkan kelompok Mas dan kawan-kawan. Melihat jumlah koin yang sudah dikumpulkan, mereka jadi bisa mengikuti ujian itu. Mereka pun sampai di toko tongkat sihir dengan disambut oleh seorang kakek-kakek. Kemudian Pin menjadi orang pertama yang ingin mencoba mengganti tongkat sihirnya. Dan ternyata hanya dengan mengeluarkan sihir, tongkat yang cocok akan datang dengan sendirinya. Kemudian terlihat Mas juga ingin mencobanya, walaupun dia tidak bisa menggunakan sihir. Ketika akan mencobanya, tiba-tiba saja Mas melihat sebuah tongkat yang tergeletak di lantai. Kakek penjaga toko pun menjelaskan bahwa tongkat itu sudah ada di situ sejak dulu. Karena terlalu berat, tidak ada orang yang mampu menggunakannya. Dikatakan ada sumber air eb yang berguna untuk membuat tongkat sihir yang luar biasa di bawah tongkat itu. Akan tetapi itu semua hanya legenda. Mau sekuat apapun kekuatannya atau kekuatan sihirnya, selama 1000 tahun tidak ada orang yang bisa mengangkat tongkat itu. Mas yang mendengar itu tentu saja merasa tertantang dan berniat untuk mencoba mengangkat tongkat itu. Setelah kejadian itu, Lemon dan Tom pun datang dan mereka semua bermain dengan bahagia. Kemudian beberapa hari pun berlalu. Terlihat Mas sedang menghitung koin emasnya, yang ternyata dia sudah mengumpulkan 7 koin emas. Mas juga berkata sebelum ujian dimulai, dia ingin pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Sementara itu di tempat lain, terlihat Orter sedang menemui seseorang. Orter berkata kepada orang itu bahwa ada seseorang yang tanpa sihir ingin menjadi visioner suci, dan tentu saja itu adalah Mas. Orter meminta kepada orang itu untuk membuat Mas tidak bisa mengikuti ujian visioner suci. Dan ternyata orang itu adalah Perfect Asrama Orca, atau orang terkuat di asrama Orca yang bernama Margaret Macaron. Macaron pun berkata bahwa dia tidak akan mengikuti irama orang. Dia hanya peduli dengan satu hal, yaitu stimulasi. Akan tetapi ekspresinya berubah setelah mendengar Orter mengatakan bahwa Abel, orang terkuat di asrama Malang, dikalahkan oleh Mas tanpa sihir. Kemudian scene berpindah di mana Mas sudah pulang ke rumah, dan ternyata teman-teman Mas juga ikut, yang membuat kakek Mas terharu. Kakek Mas tidak menyangka bahwa Mas akan mempunyai teman, walaupun dulu dia tidak pernah keluar jauh dari rumah. Kemudian diperlihatkan tanpa sepengetahuan Mas dan kawan-kawan, ternyata Macaron sedang menuju ke arah mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia dihadang oleh Rain Ames. Wah, apakah yang akan terjadi? Seberapa kuatkah Macaron? Saksikan kelanjutannya hanya di channel On Comedy.